Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumarni dengan NIM 2303220. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi stakeholder strategi dalam advokasi bisnis. Pengertian stakeholder merupakan individu, kelompok maupun organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat mempengaruhi serta dipengaruhi oleh suatu kebijakan, program maupun kegiatan dalam sektor agribisnis. Dalam kegiatan advokasi, stakeholder menjadi pihak yang sangat penting karena keberhasilan suatu advokasi tidak hanya bergantung pada petani, tetapi juga dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan, sumber daya, maupun pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Identifikasi stakeholder merupakan langkah awal dalam menyusun strategi advokasi. Melalui proses ini, kita dapat mengetahui siapa saja pihak yang harus diajak kerjasama, siapa yang berpotensi memberikan dukungan, serta siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, kegiatan advokasi dapat berjalan lebih terarah dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Dalam agribisnis, stakeholder tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga melibatkan petani, koperasi, perusahaan, akademisi, media massa, organisasi non-pemerintah, hingga masyarakat sebagai konsumen. Semua pihak tersebut memiliki peran yang berbeda, tapi saling berkaitan dalam mendukung pembangunan sektor agribisnis pertanian. Mengapa identifikasi stakeholder penting? Beberapa alasan pentingnya mengidentifikasi stakeholder sebelum melakukan advokasi antara lain itu menentukan pihak yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan, mempermudah penyusunan strategi komunikasi, menghindari konflik kepentingan antar pihak, membangun kerjasama yang lebih efektif, meningkatkan peluang keberhasilan advokasi. Kesimpulan dari ini kita dapat menyimpulkan identifikasi stakeholder merupakan fondasi dalam kegiatan advokasi. Dengan mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana perannya, proses penyampaian aspirasi akan menjadi lebih efektif serta mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Stakeholder pemerintah dalam agribisnis. Pengertian itu, pemerintah merupakan stakeholder utama dalam sektor agribisnis karena memiliki kewenangan untuk menyusun, menetapkan, dan melaksanakan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan petani. Hampir seluruh kegiatan agribisnis, mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pemasaran, hingga ekspor hasil pertanian, dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, dalam kegiatan advokasi, pemerintah menjadi salah satu pihak yang paling sering menjadi tujuan penyampaian aspirasi. Melalui pemerintah, berbagai program seperti subsidi pupuk, bantuan alat petani, pembangunan irigasi, pelatihan petani, hingga perlindungan harga hasil panen dapat diwujudkan. Oleh karena itu, hubungan yang baik antara petani dan pemerintah sangat diperlukan agar setiap kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah dalam agribisnis itu pertama itu menyusun kebijakan dan peraturan di bidang pertanian, menyediakan anggaran pembangunan sektor pertanian, memberikan bantuan kepada petani melalui berbagai program, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, dan mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Contoh misalnya itu ketika petani mengalami kelangkaan pupuk subsidi, kelompok tani dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa maupun instansi terkait agar distribusi pupuk diperbaiki sehingga kebutuhan petani dapat dipenuhi tepat waktu. Kesimpulan dari tersebut kita dapat menyimpulkan pemerintah merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh paling besar dalam menentukan arah pembangunan sektor agribisnis. Oleh karena itu, setiap kegiatan advokasi harus mampu membangun komunikasi yang baik dan
dengan pemerintah agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya, peran pemerintah dalam mendukung agribisnis. Dalam sektor agribisnis terdapat beberapa kementerian yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda tetapi saling berkaitan dalam mendukung pembangunan pertanian. Masing-masing kementerian itu memiliki wewenang sesuai dengan bidangnya sehingga kerjasama antar instansi sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang efektif. Yang pertama itu Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan mengenai produksi petani, peningkatan produktivitas, penyediaan sarana produksi, penyuluhan, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Instansi ini menjadi mitra utama petani dalam berbagai program pembangunan pertanian. Yang kedua itu Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan berperan dalam mengatur perdagangan hasil pertanian, menjaga stabilitas harga, mengelola ekspor dan impor komoditas, serta memperluas akses pasar bagi produk pertanian Indonesia. Yang ketiga itu Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu mengelola anggaran negara yang digunakan untuk mendukung sektor pertanian seperti subsidi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian, pembiayaan usaha tani, serta berbagai insentif lainnya. Yang keempat itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian ini berperan dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan pertanian dan kelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan lahan, konservasi hutan, serta pengendalian dampak lingkungan akibat aktivitas pertanian. Yang kelima itu Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian Koperasi dan UKM berperan dalam mengembangkan koperasi pertanian dan usaha mikro, kecil, serta menengah agar petani memiliki kelembagaan ekonomi yang lebih kuat dan mampu meningkatkan daya saing produk pertanian. Kesimpulan dari ini, meskipun memiliki tugas yang berbeda, seluruh kementerian tersebut saling mendukung dalam pembangunan sektor agribisnis. Oleh karena itu, kegiatan advokasi seringkali melibatkan lebih dari satu kementerian sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, peran pemerintah daerah dan Bappenas. Selain kementerian, terdapat juga lembaga pemerintah lain yang memiliki peran penting dalam pembangunan sektor agribisnis, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas dan pemerintah daerah. Kedua itu berperan dalam penyusunan rencana pembangunan serta pelaksanaan berbagai program pertanian sesuai kebutuhan masyarakat. Yang pertama itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu bertugas menyusun rencana pembangunan nasional termasuk pembangunan sektor pertanian. Lembaga ini merumuskan arah kebijakan jangka panjang dan jangka menengah sehingga program pembangunan petani dapat berjalan sesuai terencana dan berkelanjutan. Yang kedua itu pemerintah daerah. Pemerintah provinsi maupun kabupaten kota memiliki peran yang sangat dekat dengan masyarakat. Mereka itu bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pertanian di desa, di daerah, seperti pembangunan irigasi, penyediaan penyuluhan pertanian, bantuan benih, pelatihan petani, hingga pemberdayaan kelompok tani. Karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi wilayahnya, mereka dapat menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan petani setempat. Oleh sebab itu, sebagian besar kegiatan advokasi agribisnis dilakukan kepada pemerintah daerah sebelum diteruskan ke pemerintah pusat apabila diperlukan. Contohnya itu, sebuah desa mengalami kerusakan saluran irigasi yang menyebabkan sawah kekurangan air. Kelompok tani menyampaikan usulan kepada pemerintah kabupaten melalui Dinas Pertanian. Setelah dilakukan survei lapangan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki saluran irigasi tersebut sehingga kebutuhan air petani kembali terpenuhi. Dari sini kita dapat menyimpulkan pemerintah daerah dan Bappenas memiliki peran yang sangat melengkapi. Bappenas berfokus pada perencanaan pembangunan secara nasional, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan program di lapangan. Keduanya itu menjadi stakeholder penting yang perlu dilibatkan dalam setiap kegiatan advokasi agribisnis.
Yang kedua itu organisasi petani sebagai stakeholder strategi. Organisasi petani merupakan wadah yang dibentuk oleh para petani untuk bekerja sama dengan meningkatkan produktivitas, memperjuangkan kepentingan bersama, serta memperkuat posisi mereka dalam sektor agribisnis. Organisasi ini dapat berupa kelompok tani ataupun disebut dengan poktan, gabungan tani ataupun disebut dengan gapoktan, koperasi tani, maupun sosial petani berdasarkan jenis komunitas tertentu. Dalam kegiatan advokasi, organisasi petani menjadi stakeholder yang sangat penting karena berperan sebagai perwakilan suara petani dalam menyampaikan berbagai aspirasi kepada petani maupun pihak lain yang berkepentingan. Dibandingkan menyampaikan keluhan secara individu, aspirasi yang disampaikan melalui organisasi biasanya itu lebih mudah diterima karena mewakili kepentingan banyak orang dan didukung oleh data yang lebih lengkap. Selain itu, organisasi petani juga memudahkan koordinasi antar anggota sehingga setiap permasalahan yang dihadapi dapat dibahas dan dicari solusinya secara bersama-sama. Keberadaan organisasi petani juga membantu meningkatkan kemampuan anggotanya melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan, diskusi, hingga kerjasama yang lebih lengkap dengan lembaga lain. Dengan demikian, organisasi petani tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan memiliki daya saing yang lebih baik. Selanjutnya, peran organisasi pertanian. Yang pertama itu menjadi wadah komunikasi antar petani, yang kedua itu menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, ketiga itu membantu pelaksanaan program pertanian, yang keempat itu menjadi tempat berbagai pengalaman dan solusi, yang kelima itu meningkatkan posisi tawar petani dalam pemasaran hasil pertanian. Selain peran tersebut, organisasi petani juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat sehingga berbagai informasi mengenai program pertanian, bantuan maupun teknologi terbaru dapat disampaikan dengan lebih cepat. Organisasi yang aktif juga mampu membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder sehingga peluang memperoleh dukungan menjadi lebih besar. Contohnya itu sebuah gapoktan mengetahui bahwa distribusi pupuk bersubsidi di wilayah sering mengalami keterlambatan. Setelah pengumpulan data di seluruh anggota mengenai jumlah kebutuhan pupuk dan dampak keterlambatan tersebut, gapoktan menyusun laporan resmi yang kemudian disampaikan kepada Dinas Pertanian. Berdasarkan laporan tersebut, pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi pupuk sehingga penyaluran pada musim tanam berikutnya menjadi lebih tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan petani. Di sini kita dapat menyimpulkan organisasi petani merupakan stakeholder utama dalam advokasi agribisnis karena menjadi representasi kepentingan petani. Semakin kuat organisasi yang dimiliki, maka semakin besar pula peluang petani memperoleh perhatian, dukungan, serta kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka. Selanjutnya, media massa sebagai mitra advokasi. Media massa merupakan sarana komunikasi yang berfungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam skala luas. Media massa dapat berupa surat kabar, televisi, radio, portal, berita online, maupun media digital. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, media memiliki peran penting untuk memperkenalkan berbagai permasalahan yang dihadapi petani kepada masyarakat dan pemerintah. Melalui pemberitaan dan objektif dan berdasarkan fakta, media dapat membantu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sektor pertanian. Selain itu, media juga mampu mendorong pemerintah agar lebih cepat memberikan respon terhadap berbagai persoalan yang sedang terjadi. Informasi yang dipublikasikan media seringkali menjadi perhatian publik sehingga mampu membentuk opini masyarakat dan mempercepat proses pengambilan kebijakan. Karena jangkauannya sangat luas, media juga dapat menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya sektor pertanian, tantangan yang dihadapi petani, serta berbagai inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas.
Peran media massa itu menyebarkan informasi kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran publik terhadap isu pertani, membentuk opini masyarakat berdasarkan fakta, menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Namun, media ini juga harus menjaga prinsip jurnalistik dengan menyampaikan informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang tidak akurat justru dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan advokasi. Contohnya itu media lokal memberitakan kondisi petani cabai yang mengalami kerugian akibat harga jual yang sangat rendah pada saat panen raya. Berita tersebut mendapatkan perhatian masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dilakukanlah penemuan antara petani, dinas pertanian, dan pelaku usaha untuk mencari solusi agar harga kembali stabil. Pemberitaan yang luas juga membantu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi petani, sehingga beberapa pelaku usaha mulai membeli hasil panen secara langsung dari petani. Di sini dapat kita simpulkan media massa merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan memperluas penyebaran informasi. Oleh karena itu, hubungan yang baik antara organisasi petani dan media sangat penting agar informasi yang disampaikan itu akurat, dipercaya masyarakat, dan mampu mendorong perubahan kebijakan. Selanjutnya, akademisi dan lembaga penelitian. Akademisi dan lembaga penelitian merupakan stakeholder yang berperan dalam menyediakan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta rekomendasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pihak ini meliputi dosen, penelitian, perguruan tinggi, maupun lembaga riset yang bergerak di bidang pertanian. Dalam advokasi agribisnis, data dan hasil penelitian sangat penting karena dapat memperkuat argumen yang disampaikan kepada pemerintah. Kebijakan yang didasarkan pada bukti ilmiah umumnya lebih mudah diterima dibandingkan hanya berdasarkan pendapatan dan pengalaman. Selain itu, hasil penelitian juga dapat membantu mengidentifikasi penyebab suatu permasalahan sehingga solusi yang diberikan lebih tepat sasaran. Akademisi juga berperan sebagai penghubung antara perkembangan ilmu pengetahuan dengan praktik pertanian di lapangan. Berbagai inovasi yang dihasilkan dari peneliti dapat diterapkan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Peran akademisi melakukan penelitian mengenai permasalahan petani, memberikan rekomendasi berdasarkan data ilmiah, menjadi narasumber atau ahli dalam kegiatan advokasi, memberikan pelatihan kepada petani, dan mengembangkan inovasi dan teknologi pertanian. Melalui penelitian, akademisi juga dapat membantu menemukan solusi yang lebih efektif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi petani, seperti pengendalian hama, peningkatan kualitas tanah, maupun strategi pemasaran hasil pertanian. Contohnya itu, sebuah universitas melakukan penelitian mengenai penyebab rendahnya produksi padi di suatu daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama berdasarkan dari sistem irigasi yang kurang baik dan rendahnya kualitas benih yang digunakan. Data tersebut kemudian digunakan oleh kelompok tani sebagai dasar dalam mengajukan usulan pembangunan irigasi serta program bantuan benih kepada pemerintah daerah. Di sini dapat kita simpulkan akademisi dan lembaga penelitian memiliki peran penting dalam memperluas kegiatan advokasi melalui penyediaan data, penelitian, dan rekomendasi ilmiah. Dukungan dari akademisi membuat usulan yang diajukan menjadi lebih kuat, objektif, dan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, perusahaan swasta dan BUMN. Selain pemerintah, organisasi petani, media, dan akademisi, terdapat stakeholder lain yang juga berperan dalam membangun agribisnis, yaitu organisasi non-pemerintah ataupun disebut dengan NGO.
perusahaan swasta, dan bahan usaha milik negara BUMN. Ketiga pihak ini sering terlibat dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, pendampingan petani, hingga pengembangan usaha agribisnis. Meskipun memiliki tujuan yang berbeda, dapat menjadi mitra strategi dalam mendukung berbagai kegiatan advokasi apabila bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah. Kolaborasi tersebut mampu memperluas akses petani terhadap penelitian, teknologi, modal usaha, hingga peluang pemasaran yang lebih baik. Peran organisasi non pemerintah itu atau lembaga swadaya masyarakat biasanya berperan dalam mendampingi petani dalam kegiatan advokasi, memberikan pendidikan dan pelatihan, membantu menyusun kebijakan berbasis masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Organisasi non pemerintah sering menjadi pendamping baik kelompok tani, terutama dalam memperjuangkan hak-hak petani serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara efektif. Selanjutnya, peran perusahaan swasta. Perusahaan swasta dapat berkontribusi melalui menyediakan sarana produksi pertanian, kemitraan pemasaran hasil panen, program tanggung jawab sosial perusahaan, dan pengembangan teknologi pertanian. Kemitraan yang baik antara petani dan perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memberikan kepastian dalam pemasaran hasil panen. Peran BUMN juga memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian, misalnya itu melalui penyaluran pupuk bersubsidi, penyediaan biaya usaha tani, pengadaan benih dan alat pertanian, program pemberdayaan masyarakat. Keberadaan BUMN membantu pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan pertanian sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Contohnya itu sebagai sebuah perusahaan perkebunan bekerja sama dengan kelompok tani melalui program CSR untuk memberikan pelatihan budidaya kakao dan bantuan bibit unggul. Sementara itu, sebuah NGO ataupun non organisasi pemerintah memberikan pendampingan mengenai manajemen kelompok tani dan penyusunan proposal bantuan. Di sisi lain, BUMN menyediakan akses pembiayaan biaya petani untuk mengembangkan usahanya. Kolaborasi ketiga pihak tersebut mampu meningkatkan produktivitas, kualitas hasil panen, sekaligus kesejahteraan petani. Di sini dapat kita simpulkan, pemerintah swasta dan BUMN merupakan stakeholder pendukung yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan agribisnis. Dengan adanya kerjasama yang baik antar stakeholder, berbagai program pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya, pembangunan koalisi advokasi merupakan bentuk kerjasama antara berbagai individu, kelompok maupun organisasi yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dalam memperjuangkan suatu isu dan kebijakan. Dalam bidang agribisnis, koalisi dibentuk agar sebagai stakeholder dapat bekerja sama dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi petani maupun pelaku usaha petani. Koalisi advokasi biasanya melibatkan pemerintah, kelompok tani, koperasi, akademisi, media massa, organisasi non-pemerintah ataupun disebut dengan NGO, hingga perusahaan swasta. Setiap stakeholder memiliki peran, kemampuan, dan sumber daya yang berbeda-beda. Sehingga apabila seluruh pihak bekerja sama, maka peluang keberhasilan advokasi akan jauh lebih besar dibandingkan apabila dilakukan secara sendiri-sendiri. Dalam sektor agribisnis, banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak. Misalnya itu persoalan rendahnya harga hasil panen tidak hanya berkaitan dengan petani, tetapi juga menyangkut kebijakan pemerintah, sistem pemasaran, distribusi, hingga permintaan pasar. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang melibatkan
stakeholder agar solusi yang dihasilkan lebih menyeluruh. Selain memperkuat kerjasama, koalisi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan advokasi karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Dengan adanya dukungan dari banyak pihak, aspirasi yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh pengambilan kebijakan. Mengapa koalisi perlu dibangun? Nah, koalisi dibentuk bukan hanya untuk memperbanyak jumlah anggota, tetapi juga untuk menyangkut kekuatan yang dimiliki oleh setiap stakeholder. Setiap anggota memiliki kemampuan yang berbeda-beda, misalnya itu pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan, akademisi memiliki data hasil penelitian, media maupun mampu menyebar informasi kepada masyarakat, sedangkan kelompok tani mengetahui kondisi nyata di lapangan. Akibatnya, apabila seluruh kemampuan tersebut digabungkan, maka proses advokasi akan menjadi lebih kuat dan terarah. Tujuan pengembangan koalisi menyatukan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama, memperkuat posisi dalam memperjuangkan suatu kebijakan, menggabungkan sumber daya informasi dan pengalaman dari setiap anggota, mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan advokasi, mengurangi terjadinya konflik antar stakeholder, dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama. Contoh itu, petani kopi di suatu daerah ingin meningkatkan harga jual hasil panennya yang terus menurun. Mereka kemudian membentuk koalisi bersama koperasi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan perusahaan pengelola kopi. Akademisi melakukan penelitian mengenai kualitas kopi, pemerintah memberikan pelatihan dan bantuan alat petani pasca panen, koperasi membantu pengumpulan hasil panen, sedangkan perusahaan membantu peluang kerjasama pemasaran. Berkat kerjasama tersebut, kualisi kopi meningkat dan petani memperoleh harga jual yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dapat kita simpulkan, koalisi advokasi merupakan strategi yang sangat penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat karena mampu menyatukan berbagai stakeholder yang memiliki sumber daya dan kemampuan yang berbeda-beda. Melalui kerjasama yang baik, permasalahan agribisnis dapat diselesaikan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, langkah-langkah membangun koalisi. Pembangunan koalisi tidak dapat dilakukan secara spontan, tetapi memerlukan proses yang terencana agar seluruh anggota memiliki tujuan dan komitmen yang sama. Setiap tahap harus dilakukan dengan baik agar kerjasama yang terbentuk dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan perubahan yang diharapkan. Koalisi yang dibentuk tanpa perencanaan seringkali mengalami berbagai kendala seperti kurangnya koordinasi, pembagian tugas yang tidak jelas, hingga perbedaan kepentingan antara anggota. Oleh karena itu, setiap langkah dan pembentukan koalisi perlu dilakukan secara sistematis. Tahap pembangunan koalisi yaitu mengidentifikasi masalah. Langkah pertama adalah menentukan masalah yang akan diperjuangkan. Masalah harus benar-benar nyata, dirasakan oleh masyarakat, serta didukung oleh data yang akurat. Dengan demikian, seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama mengenai isu yang akan diadvokasi. Kedua itu mengidentifikasi stakeholder. Setelah masalah ditemukan, ditentukan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi stakeholder yang memiliki hubungan dengan permasalahan tersebut. Tidak semua stakeholder harus dilibatkan, tetapi dipilih berdasarkan tingkat pengaruh, kepentingan, dan kemampuan mereka dalam membantu penyelesaian masalah. Yang ketiga itu menentukan tujuan bersama. Seluruh anggota harus menyampaikan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut harus jelas, realistis, dan dapat diukur sehingga setiap kegiatan yang dilakukan tetap memiliki arah yang sama. Yang keempat itu menyusun strategi dan rencana kerja. Koalisi kemudian menyusun strategi dan akan digunakan seperti melakukan audiensi dengan pemerintah, kampanye media sosial, seminar dan diskusi publik, maupun penyusunan petisi. Selain itu, dibuat pula jadwal kegiatan, pembagian tugas, serta target yang ingin dicapai. Yang kelima itu melaksanakan kegiatan. Tahap berikutnya adalah melaksanakan seluruh program
yang telah direncanakan, seluruh anggota harus bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan tetap menjaga koordinasi selama proses berlangsung. Yang keempat itu melakukan evaluasi. Setelah kegiatan selesai, dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai atau masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam menyusun strategi advokasi berikutnya. Contohnya itu, beberapa kelompok tani ingin memperjuangkan pembangunan embun desa karena sering mengalami kekurangan air saat musim kemarau. Mereka terlebih dahulu mengumpulkan data mengenai luas lahan yang berdampak, kemudian mengajak pemerintah desa, dinas pertanian, akademisi, dan non-organisasi pemerintah untuk membentuk koalisi. Setelah menyusun rencana kerja, mereka melakukan audiensi kepada pemerintah daerah dan membuat data dukungan pendukung. Hasilnya, pemerintah memasukkan pembangunan embung ke dalam program prioritas daerah. Di sini dapat kita simpulkan koalisi yang dibangun melalui tahapan yang terencana akan memiliki arah kerja yang lebih jelas, koordinasi yang lebih baik, dan peluang keberhasilan yang lebih besar dibandingkan koalisi yang dibentuk tanpa perencanaan. Selanjutnya, komunikasi dalam koalisi advokasi. Komunikasi merupakan unsur yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan suatu koalisi. Tanpa komunikasi yang baik, setiap anggota akan sulit memahami tujuan bersama. Berbagai informasi maupun penyelesaian perbedaan pendapat yang muncul selama proses advokasi. Komunikasi yang efektif tidak hanya berarti menyampaikan informasi, tetapi juga mendengar pendapat orang lain, menghargai perbedaan, serta membangun rasa saling percaya. Dengan komunikasi yang terbuka, setiap stakeholder dapat memberikan masukan sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih baik. Dalam koalisi advokasi, komunikasi dapat dilakukan melalui rapat rutin, diskusi kelompok, surat resmi, media sosial, maupun aplikasi komunikasi digital agar koordinasi tetap berjalan dengan baik. Prinsip komunikasi dan advokasi: menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka, mendengarkan pendapat seluruh anggota, menghargai setiap perbedaan pandangan, menyelesaikan konflik melalui musyawarah, menjaga komitmen terhadap tujuan bersama, dan memberikan kesempatan kepada seluruh anggota untuk berpartisipasi. Komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan kerja yang harmonis sehingga setiap anggota merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam kegiatan advokasi. Contohnya itu, dalam sebuah koalisi terdapat berbeda pendapat mengenai strategi kampanye. Sebagai anggota mengusulkan penggunaan media sosial, sedangkan anggota lain lebih memilih mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat. Setelah dilakukan diskusi dan musyawarah, akhirnya keputusan bahwa kedua strategi digunakan secara bersama. Media sosial dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat luas, sedangkan pertemuan langsung dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung. Keputusan tersebut membuat kegiatan advokasi menjadi lebih efektif. Di sini dapat kita simpulkan, komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai merupakan kunci keberhasilan sebuah koalisi. Semakin baik komunikasi yang dibangun, maka semakin mudah pula anggota kerjasama dalam mencapai tujuan advokasi. Yang selanjutnya, pembagian peran dalam koalisi. Dalam sebuah koalisi advokasi, setiap stakeholder memiliki kemampuan, kewenangan, pengalaman, dan sumber daya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembagian peran yang jelas sangat diperlukan agar seluruh kegiatan dapat berjalan secara efektif dan tidak terjadi timpang tindih tugas. Pembagian tugas juga membuat setiap anggota lebih fokus menjalankan tugas jawabannya. Dengan demikian, seluruh kegiatan dapat diselesaikan secara lebih efektif dan tujuan advokasi lebih mudah tercapai.
Pembagian peranan stakeholder. Ada kelompok tani mengumpulkan data, menyampaikan kondisi lapangan, dan menjadi perwakilan masyarakat. Selanjutnya, pemerintah menyusun serta melaksanakan kebijakan yang diperlukan. Akademisi memberikan hasil penelitian, analisis, dan rekomendasi ilmiah. Media massa menyebarkan luas informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. NGO melakukan pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. Perusahaan swasta mendukung melalui kemitraan usaha, teknologi, maupun program CSR. Pembagian tugas tersebut membuat setiap stakeholder dapat memberikan kontribusi sesuai dengan keahlian masing-masing tanpa saling mengambil alih tugas pihak lain. Contoh, dalam program pengembangan hortikultura, kelompok tani bertugas melakukan pendataan lahan dan kebutuhan petani. Akademisi memberikan pelatihan mengenai teknik budidaya yang lebih efisien. Pemerintah menyediakan bantuan benih dan alat pertanian. Media massa mempublikasi kegiatan agar dikenal masyarakat, sedangkan perusahaan swasta membantu pemasaran hasil panen melalui kerjasama bisnis. Karena setiap pihak menjalankan tugasnya dengan baik, program tersebut berhasil meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Di sini dapat kita simpulkan berbagai peran merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan koalisi advokasi. Ketika setiap stakeholder memahami tugas dan tanggung jawabnya, kerjasama akan berjalan lebih terarah, koordinasi menjadi lebih mudah, dan tujuan bersama dapat dicapai secara lebih efektif. Selanjutnya, analisis stakeholder dalam advokasi agribisnis merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan suatu program, kebijakan, maupun permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, analisis stakeholder menjadi salah satu tahapan yang sangat penting karena membantu menentukan pihak mana yang harus dilibatkan, siapa yang dimiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan, serta siapa yang akan menerima dampak dari kebijakan yang disusul. Setiap stakeholder memiliki kepentingan, tujuan, serta tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Ada stakeholder yang mendukung suatu program karena memberikan manfaat bagi mereka, namun ada pula yang mungkin menolak karena merasa dirugikan. Oleh karena itu, sebelum melakukan advokasi, perlu dilakukan identifikasi secara menyeluruh agar strategi yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam sektor agribisnis, stakeholder dapat berasal dari berbagai unsur seperti pemerintah, petani, kelompok tani, koperasi, akademisi, media massa, organisasi non-pemerintah, ataupun disebut dengan NGO, pemerintah swasta, hingga masyarakat sebagai konsumen. Masing-masing itu memiliki fungsi dan peran yang saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan suatu program pertanian. Selanjutnya, analisis stakeholder juga membantu mengurangi risiko kegagalan advokasi. Dengan memahami karakteristik setiap stakeholder, pelaksanaan advokasi dapat menentukan cara berkomunikasi, bentuk kerjasama, hingga strategi pendapatan yang paling efektif. Hal ini membuat program advokasi menjadi lebih terarah dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Nah, mengapa analisis stakeholder penting? Analisis stakeholder penting dilakukan karena setiap kebijakan pertanian hampir selalu melibatkan banyak pihak. Jika salah satu stakeholder diabaikan, maka kemungkinan muncul penolakan atau konflik akan semakin besar. Sebaliknya, apabila seluruh stakeholder dipahami dengan baik sejak awal, maka proses advokasi dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, analisis stakeholder membantu dalam menentukan pihak yang harus diprioritaskan dalam advokasi, mengetahui siapa yang berpotensi memberikan dukungan, mengidentifikasi pihak yang mungkin menolak kebijakan, menentukan strategi komunikasi yang tepat, dan mengoptimalkan penggunaan waktu, tenaga kerja, dan sumber daya. Langkah-langkah analisis stakeholder, yang pertama itu mengidentifikasi seluruh stakeholder.
Tahap pertama adalah mencatat seluruh pihak yang berkaitan dengan isu yang akan diperjuangkan. Yang kedua itu menentukan tingkat kepentingan, menilai seberapa besar kepentingan masing-masing stakeholder terhadap isu tersebut. Ketiga itu menentukan tingkat pengaruh, menganalisis seberapa besar kemampuan stakeholder dalam memengaruhi kebijakan dan keputusan. Yang keempat itu menentukan kegiatan pendekatan, menyesuaikan cara komunikasi dan kerjasama berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Contohnya itu misal terdapat rencana pembangunan bendungan untuk meningkatkan sistem irigasi pertanian. Stakeholder yang dilibatkan meliputi petani sebagai penerima manfaat, pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan, dinas pertanian sebagai pelaksanaan program, dinas PUR sebagai pelaksanaan pembangunan, akademisi sebagai penyediaan kajian teknik, media massa sebagai penyebar informasi, dan masyarakat sekitar sebagai pihak yang berdampak. Karena setiap stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda-beda, maka strategi komunikasi yang digunakan juga harus berbeda-beda. Nah, kesimpulan itu analisis stakeholder merupakan fondasi dalam kegiatan advokasi karena membantu menentukan siapa saja pihak yang perlu dilibatkan, bagaimana cara membangun komunikasi, serta strategi apa yang paling tepat agar tujuan advokasi dapat tercapai. Selanjutnya, tingkat kepentingan, interest, dan pengaruh ataupun power. Dalam menentukan analisis stakeholder, terdapat dua aspek utama yang selalu digunakan, yaitu kepentingan dan pengaruh. Kepentingan menunjukkan beberapa besar perhatian stakeholder terhadap suatu program atau kebijakan. Semakin besar manfaat ataupun dampak yang akan diterima, maka semakin tinggi pula tingkat kepentingannya. Sebaliknya, pengaruh menunjukkan kemampuan stakeholder dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Pengaruh tersebut dapat berasal dari jabatan, kewenangan, kekuatan ekonomi, jaringan kerja, pengalaman, maupun kemampuan membentuk opini masyarakat. Kedua aspek tersebut harus dianalisis secara bersamaan karena stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi belum tentu memiliki kekuasaan yang besar. Begitu pula sebaliknya, stakeholder yang memiliki kekuatan tinggi belum tentu memiliki perhatian besar terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Nah, mengapa interest dan power harus dianalisis? Apakah advokasi harus berfokus pada stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi tetapi tidak memiliki pengaruh? Maka kemungkinan perubahan kebijakan akan berjalan lambat. Sebaliknya, apabila hanya berkomunikasi dengan stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi tanpa melibatkan masyarakat yang berkepentingan, maka kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, keseimbangan antara dua aspek tersebut sangat penting dalam menyusun strategi advokasi. Contohnya itu interest tinggi. Biasanya berasal dari pihak yang secara langsung berasa dampak suatu kebijakan, contohnya itu petani, kelompok tani, koperasi, dan buruh tani. Power tinggi itu merupakan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, contohnya itu pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pertanian, dinas pertanian. Interest dan power sama-sama tinggi. Kelompok ini menjadi prioritas utama dalam advokasi, misalnya itu kepala daerah, kepala dinas pertanian, dan ketua gapotan yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Contohnya itu, misalnya petani membutuhkan pembangunan irigasi karena sawah sering mengalami kekeringan. Petani memiliki interest yang sangat tinggi karena irigasi berpengaruh langsung terhadap hasil panen mereka. Namun, keputusan penggunaan irigasi berada di tangan pemerintah daerah yang memiliki power tinggi. Oleh karena itu, advokasi harus mampu mempertemukan kepentingan petani dengan kewenangan pemerintah agar solusi dapat diwujudkan. Nah, kesimpulan, memahami tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder akan menentukan prioritas komunikasi serta meningkatkan efektivitas kegiatan advokasi. Selanjutnya, matrik stakeholder. Matrik stakeholder merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengelompokkan stakeholder berdasarkan dua aspek utama, yaitu tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan. Dengan menggunakan matrik ini, pelaksanaan advokasi dapat menentukan pihak mana yang harus menjadi prioritas utama, pihak yang cukup diberikan informasi, maupun pihak yang perlu diajak kerjasama secara aktif. Pembangunan matrik
stakeholder sangat membantu dan menyusun strategi komunikasi karena setiap kelompok stakeholder memerlukan pendekatan yang berbeda. Tidak semua pihak harus mendapatkan perhatian yang sama, oleh sebab itu pengelompokan stakeholder menjadi langkah penting agar penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya lebih efektif. Keempat, kuadrat matriks stakeholder. 4. Kuadrat matriks stakeholder. Yang pertama itu Hill Power atau Hill Interest, kelola secara intensif. Kelompok ini memiliki pengaruh yang besar sekaligus kepentingan yang tinggi terhadap suatu program. Mereka harus menjadi mitra utama dalam proses advokasi karena mampu menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Contoh itu kepala daerah, dinas pertanian, dan ketua gapatan. Strateginya adalah membangun komunikasi yang intensif, melibatkan mereka dalam setiap proses, dan menjaga hubungan kerjasama yang baik. Selanjutnya, Hill Power atau Low Interest, jaga kepuasan. Kelompok ini memiliki pengaruh besar tetapi kepentingan terhadap isu masih rendah. Mereka diperlukan informasi mengenai manfaat program agar bersedia memberikan dukungan. Contohnya itu DPRD, investor, instansi pemerintah lain yang tidak berkaitan langsung. Selanjutnya ada Low Power, Hill Interest, libatkan secara aktif. Kelompok ini memiliki kepentingan yang sangat penting tetapi kewenangan terbatas. Contohnya itu petani, buruh tani, dan masyarakat desa. Walaupun pengaruhnya kecil, mereka harus tetap dilibatkan karena merupakan pihak yang paling merasakan dampak kebijakan. Selanjutnya ada Low Power, Low Interest ataupun pantau. Kelompok ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Strategi yang dilakukan cukup memberikan informasi sepenuhnya serta tetap memantau apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan posisi mereka. Di sini dapat kita simpulkan, matriks stakeholder memudahkan pelaksanaan advokasi, menentukan prioritas komunikasi, hingga proses advokasi menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, strategi pengelolaan stakeholder. Setelah stakeholder berhasil diidentifikasi dan pengelompokan berdasarkan tingkat kepentingan ataupun disebut dengan interest serta pengaruh ataupun disebut dengan power, langkah berikutnya adalah menentukan strategi pengelolaannya. Strategi ini penting karena setiap stakeholder itu memiliki karakteristik, kebutuhan, dan tingkat keterlibatannya berbeda-beda. Apabila semua stakeholder diperlukan dengan cara yang sama, maka proses advokasi berisiko tidak berjalan secara efektif. Pengelolaan stakeholder berarti membangun hubungan yang baik, menjaga komunikasi, serta memastikan bahwa setiap pihak memperoleh informasi yang sesuai dengan peran kepentingannya. Dengan pengelolaan yang tepat, dukungan stakeholder dapat meningkat sehingga tujuan advokasi lebih mudah dicapai. Dalam advokasi agribisnis, keberhasilan suatu program seringkali menguntungkan pada kemampuan pembangunan hubungan yang harmonis dengan berbagai stakeholder. Oleh karena itu, strategi pengelolaan stakeholder harus disusun secara cermat dan berkelanjutan. Selanjutnya, stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan. Yang pertama itu ada Hill Power atau Power Hill Interest. Stakeholder dalam kelompok ini memiliki pengaruh besar sekaligus kepentingan yang tinggi terhadap program yang sedang dijalankan. Mereka merupakan pihak yang paling penting karena dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu advokasi. Strategi yang dapat dilakukan antara lain itu melibatkan mereka dalam setiap program perencanaan, mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan program, menjaga komunikasi secara intensif, memberikan laporan perkembangan secara berkala, dan mengajak mereka ikut serta dalam pengambilan keputusan. Karena memiliki pengaruh yang besar, dukungan dari kelompok ini sangat menentukan keberhasilan advokasi. Selanjutnya, Hill Power, Low Interest. Kelompok ini memiliki pengaruh yang tinggi tetapi belum memiliki perhatian besar terhadap isu yang diperjuangkan. Strategi yang
Strategi yang dapat dilakukan, memberikan informasi yang relevan mengenai manfaat program, menjalankan dampak positif yang dapat diperoleh apabila program berhasil, menjalin hubungan baik meskipun mereka belum terlibat secara aktif, menjaga komunikasi secara berkala agar perhatian mereka meningkat. Kelompok ini penting karena sewaktu-waktu dapat menjadi pendukung utama apabila berhasil diyakinkan mengenai pentingnya program tersebut. Selanjutnya ada low power ataupun high interest. Kelompok ini saling peduli terhadap isu yang diperjuangkan tetapi memiliki kewenangan yang terbatas. Strategi yang dilakukan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan lapangan, memberikan kesempatan menyampaikan aspirasi, meningkatkan partisipasi dalam proses advokasi, menjadikan mereka sebagai sumber informasi mengenai kondisi di lapangan. Meskipun pengaruh tidak besar, kelompok ini merupakan pihak yang paling memahami masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya ada low power, low interest. Kelompok ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang relatif rendah terhadap isu yang diperjuangkan. Strategi yang dilakukan memberikan informasi seperlunya, menjaga hubungan baik, melakukan pemantauan secara berkala, dan mengantisipasi kemungkinan perubahan posisi stakeholder. Walaupun bukan prioritas utama, kelompok ini tetap perlu diperhatikan karena kondisi dan kepentingan dapat berubah sewaktu-waktu. Contoh penerapan, misalnya terdapat program pembangunan embun desa untuk mendukung irigasi. Pemerintah daerah termasuk kelompok Hill Power, Hill Interest karena memilih kewenangan sekaligus kepentingan terhadap pembangunan daerah. DPR termasuk Hill Power, Low Interest karena memiliki kewenangan penganggaran tetapi tidak terlibat langsung dalam kegiatan pertanian. Pertanian termasuk Low Power, Hill Interest karena sangat membutuhkan embun tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membangunnya. Masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam pemerintah dapat termasuk low power dan low interest. Dengan memahami posisi masing-masing stakeholder, strategi komunikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dapat kita simpulkan, strategi pengelolaan stakeholder harus disesuaikan dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang dimiliki. Pendekatan yang tepat akan meningkatkan dukungan, kekuatan kerjasama, serta memperbesar peluang keberhasilan advokasi. Selanjutnya, analisis SWOT stakeholder. Selain penggunaan matriks stakeholder, analisis juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode SWOT. SWOT merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT digunakan untuk memahami kondisi stakeholder secara lebih mendalam. Melalui analisis ini, pelaksanaan advokasi dapat mengetahui potensi yang dimiliki stakeholder, keterbatasan yang harus diperhatikan, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta ancaman yang mungkin menghambat keberhasilan program. Metode SWOT sangat berguna dalam proses perencanaan karena membantu menentukan strategi yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang ada. Komponen SWOT, strength ataupun disebut dengan kekuatan, merupakan kelebihan ataupun potensi yang dimiliki stakeholder yang dapat mendukung keberhasilan program. Contohnya itu memiliki jaringan yang luas, memiliki sumber daya yang cukup, memiliki pengalaman yang baik, dan memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, pemerintah daerah memiliki kekuatan, merupakan kewenangan dan anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan sektor pertanian. Weakness ataupun kelemahan. Weakness merupakan keterbatasan yang dapat menghambat pelaksanaan program. Contoh kelemahan itu keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, rendahnya kapasitas organisasi, dan kurangnya koordinasi antar pihak. Misalnya itu contoh kelompok tani memiliki semangat yang tinggi tetapi terkadang masih memiliki keterbatasan dalam hal manajemen, organisasi, dan akses informasi. Selanjutnya, opportunity ataupun peluang. Opportunity merupakan kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan program. Contoh peluang itu adanya program pemerintah
dukungan teknologi digital, permintaan pasar yang meningkat, dan kerjasama dengan perguruan tinggi. Apabila peluang tersebut dimanfaatkan dengan baik, maka kegiatan advokasi akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Selanjutnya ada strength ataupun disebut ancaman, merupakan faktor internal yang dapat menghambat ataupun mengganggu pencapaian tujuan. Contoh ancaman itu perubahan iklim, fluktuasi harga, komunitas, dan konflik kepentingan antara stakeholder, perubahan kebijakan pemerintah. Ancaman perlu diidentifikasi sejak awal agar dapat disusun langkah adaptasi yang tepat. Contoh analisis SWOT kelompok tani itu strength, memiliki anggota yang banyak, memahami kondisi lapangan. Weakness itu keterbatasan modal usaha, kurangnya kemampuan administrasi. Opportunity, dukungan pemerintah, akses informasi melalui teknologi digital. Strength itu harga hasil panen yang tidak stabil, serangan hama dan penyakit tanaman. Nah, dapat kita simpulkan, analisis SWOT membantu memahami kondisi stakeholder secara menyeluruh sehingga strategi advokasi dapat disusun dengan lebih efektif dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Kesimpulan, identifikasi stakeholder dan pembangunan koalisi merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas usulan atau kekuatan argumentasi, tetapi juga mempengaruhi oleh kemampuan dalam memahami pihak-pihak yang terlibat serta membangun kerjasama yang baik dengan mereka. Melalui identifikasi stakeholder, pelaksanaan advokasi juga mengetahui siapa saja pihak yang memiliki kepentingan maupun pengaruh terhadap suatu isu. Selanjutnya, melalui pembentukan koalisi, berbagai stakeholder dapat bekerjasama untuk memperjuangkan tujuan yang sama dengan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Analisis stakeholder menggunakan konsep interest power, matriks stakeholder, dan analisis SWOT membantu menentukan strategi komunikasi yang paling tepat. Dengan demikian, kegiatan advokasi dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan efisien. Poin penting yang perlu diingat, stakeholder adalah pihak yang memiliki kepentingan ataupun pengaruh terhadap suatu program. Identifikasi stakeholder merupakan langkah awal dalam advokasi. Koalisi advokasi dibangun untuk memperkuat kerjasama serta stakeholder. Analisis stakeholder membantu menentukan prioritas dan strategi komunikasi. Matriks stakeholder digunakan untuk mengelompokkan stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan. Analisis SWOT membantu memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki stakeholder. Kolaborasi yang baik akan meningkatkan peluang keberhasilan advokasi agribisnis. Studi kasus pembangunan koalisi advokasi untuk mengatasi alih fungsi lahan pertanian. Desa Sukamaju merupakan salah satu daerah penghasil padi terbesar di Kabupaten X. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan pengantung hidup mereka dari hasil usaha tani padi. Selain menghasilkan beras untuk memenuhi kebutuhan daerah, kawasan tersebut juga menjadi sumber pendapatan utama bagi ratusan keluarga petani. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah bersama investor berencana membangun kawasan industri di sekitar desa. Sebagian lahan sawah produktif akan dialihfungsi sebagai menjadi kawasan pabrik dengan alasan meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja baru. Rencana tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagai warga mendukung karena berharap memperoleh pekerjaan di sektor industri, sedangkan sebagian besar petani menolak karena khawatir kehilangan lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Mereka juga khawatir produk pangan daerah akan menurun apabila alih fungsi lahan terus dilakukan. Melihat kondisi tersebut, kelompok tani bersama beberapa pihak memutuskan untuk melakukan kegiatan advokasi agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan mencari solusi yang tidak merugikan petani. Identifikasi masalah itu
Berkurangnya lahan pertanian, produktivitas akibat perencanaan pembangunan kawasan industri, menurunnya produktivitas produksi padi apabila lahan terus dialih fungsi, kekhawatiran petani kehilangan sumber pendapatan utama, kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan, belum adanya kajian yang melibatkan seluruh stakeholder mengenai dampak jangka panjang dari alih fungsi lahan. Identifikasi stakeholder, dalam kasus ini terdapat beberapa stakeholder yang memiliki peran yang sangat penting dan kepentingan berbeda-beda. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menyusun kebijakan pembangunan wilayah. Pemerintah kepentingan meningkatkan investasi, kebutuhan ekonomi, dan membuka lapangan kerja baru. Kelompok tani menjadi stakeholder yang paling berdampak karena lahan pertanian merupakan sumber pendapatan mereka. Dinas Pertanian bertugas memberikan masukan kepada pemerintah mengenai dampak alih fungsi lahan terhadap produktivitas pangan serta kesejahteraan petani. Akademisi berperan melakukan kajian ilmiah mengenai dampak ekonomi, sosial, lingkungan apabila lahan pertanian dialih fungsi. Media massa, media membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat sehingga proses advokasi berlangsung secara terbuka. Organisasi pemerintah memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam menyusun aspirasi, melakukan diskusi publik, serta memberikan edukasi mengenai publik. Investor berkepentingan memperoleh lahan, membangun kawasan industri sehingga menjadi salah satu stakeholder yang memiliki pengaruh lebih besar.